The Malbon, ya, disematkan penghargaan tertinggi ini kepada beliau yang bernama John Crozier tadi. Crozier ini prajurit perang Inggris. Jadi ini artinya gelar kehormatan tertinggi kerajaan Inggris. Bukan berarti diberikan kepada benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traveler Bengkulu ketemu lagi bersama kita, ya. Ada supirnya ini, terus ada tukang angkat barang belakang, nggak kelihatan. Ya. Oke, hari ini kita kembali jalan-jalan kota Bengkulu. Nah, kalau seandainya kamu jalan-jalan ke Bengkulu satu hari aja, kira-kira kamu bisa kemana aja? Nah, hari ini Traveler Bengkulu akan mengajak kamu ke berbagai tempat destinasi wisata yang ada di kota Bengkulu yang bisa kamu kunjungi dalam satu hari, ya. Nah, terutama untuk destinasi wisata sejarah. Oke, kemana saja? Ikuti kita terus di Traveler Bengkulu. Kita udah sampai di lokasi, ya, Rumah Famawati, Istri Sang Proklamator Soekarno. Ini lokasi berada di dekat Simpang 5 Kota Bengkulu, ya. Bisa ke dekat Ailis di kota. Kita akan kunjungi, ya. Kita akan lihat ada apa aja di dalam. Ikuti kita terus di Traveler Bengkulu. Ketika kamu masuk, ini tetap ada prokes, ya, ada menjagain. Oke, ini pintu masuk utama. Kamu akan ketemu dengan foto Soekarno dan Pramuka. Bendera merah putih, Sinjai pertama. Simulan yang menjahit sama sekali bendera merah putih bangsa berapa ini masih fungsi kan? Masih ya? Masih fungsi. Ini Bapak Soekarno, ini Mas Soekarno. Ini Fatmawati ya, Pak. Tiap hari bukanya, Pak. Bukan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 4 sampai jam 4. Hari libur, malam buka nggak? Nggak. Kalau pengunjung, rata-rata berapa orang? Cuma kalau belum setiap politik ini pakai Nanti dulu. Aku masih ada hubungan keluarga dengan Mas Kuku ya. Berarti Bapak paham betul sejarah ini kan?
Oke. Di antara foto-foto tuh udah ada Bapak belum fotonya? Kasur ini nggak asli Udah, lagi. kalau nggak yang asli kan jangan aja. Ini kamar tidurnya ya. Pakaian yang asli. Ini sudah sah belum? Hmm? Sudah sah. Belum. Ternyata kita coba sholat ini dulu. Lemari ini Asli. asli ya. Kayu apa ini? Kayu kelapa. Jati. Jati. Meja-meja ini asli ya. Oke, Bengkulan Traveler, jadi ini ya rumah Ibu Famawati, istri sang proklamator kita yang ada di Kota Bengkulu. Lokasinya sangat dekat di pusat kota, dekat di Simpang 5 ya. Dan kalau kita ke Simpang 5 itu juga sudah ada patung ya baru, di mana posisinya patung itu menggambarkan Ibu Famawati lagi menjahit sasakan merah putih yang diresmikan oleh Pak Jokowi sekitar 2 tahun yang lalu lah ya di Kota Bengkulu. Jadi tidak hanya rumah ini, juga ada patung yang sangat besar sekali yang ada di bundaran Kota Bengkulu. Oke, kita akan ke tempat lainnya. Ikuti terus. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya, masih bertemakan wisata sejarah yang masih ada di Kota Bengkulu. Tidak jauh dari rumah Ibu Famawati, kira-kira 1 km. Ini ada rumah suaminya, tepatnya rumah pengasingan Soekarno selama berada di Bengkulu ya. Jadi tetap ikuti Bengkulan Traveler. Oke, ini kita sudah sampai di gerbang rumah Soekarno. Ini ketika masuk sudah sediakan tempat cuci tangan dan juga sudah ada pos untuk retribusi ya. Berapaan Mbak bayarnya? Per orangnya 5.000. Hah? 5.000 per orang. Oh, 5.000 per orangnya ya. 15.000. Oke, ini rumah Bung Karno, rumah pengasingan Bung Karno yang juga ada di Kota Bengkulu ya. Dari Bengkulan Traveler kita bisa kunjungi ini. Setiap hari ya, sampai jam 5, dan mulai pukul 9 sampai jam 5 setiap hari. Oke, kita sudah ada dan wajib melepaskan alas kaki. Oke, ini ruang pertama yang ada di sini. Ini adalah ruang kerja Bung Karno. Ya, ini bagian dari koleksi-koleksi dari Bung Karno. Ruang tamu. Ini ruang tidur ya, ada ruang tamu, tamu. Di bagian belakang juga ada tidur nih. Ini kamar tidur Ratna Jamjuami dan Sukarti Kartika. Tapi sudah tidak ada tempat tidurnya. Ini kamar tidur Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih ya, dari Soekarno.
yang di bawah Bengkulu. Oke. Ini suami istri pertama, ini istri kedua. Sampai di Bengkulu mereka pertama kenal lah dengan Fatmawati karena mereka diizinkan untuk nikah. Nah, ini sumur yang terkenal. Nah, ada mitos ya. Yang konon katanya kalau pejabat-pejabat yang pengen sukses pilkada, ya, ambil wudhu cuci muka dulu di sini ya, supaya sukses gitu, di sumur rumah Bung Karno. Kita ada di destinasi berikutnya. Ini merupakan destinasi terbaru di Kota Bengkulu, tepatnya di Masjid Taqwa. Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu ya. Ini ada destinasi baru wisata religi. Barendo Bengkulu ya. Taman Berendo ya. Kita coba lihat ya betapa luar biasanya masjid ini. Tidak hanya saja tempat sholat, tapi juga bisa menikmati sore, pagi, siang, malam dengan nuansa religi. Yuk kita ngintip lokasi. Oke, ini Taman Barendo yang ada di Komplek Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Ini baru selesai tahun 2021 ini dan langsung jadi viral karena memang sangat luar biasa ya. Kita akan jalan-jalan melihat kondisi. Oke, sekarang kita ada di kawasan kampung ya. Kampung. Ini merupakan kawasan sejarah di mana di sini banyak sekali destinasi sejarah. Ya. Ada view tower juga di sini yang pernah menjadi landmark Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sudah hilang, nggak tahu kemana. Ya. Kemudian
kemudian juga ada Tugu Temaspar ya, ini sisa-sisa dari berkuasanya Inggris yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah ini, dan tidak jauh dari Tugu Temaspar ini kita akan temukan benteng Cina. Benteng dulu. Oh, benteng ya, dulu. benteng terbesar katanya ya. Terbesar pada tua ya. Terbesar. Terbesar ya. Ada benteng Marlborough. Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ya. Di Provinsi Bengkulu. Kita akan kunjungi benteng ini. Yang persis di depannya itu ada pecinaan, kampung Cina. Ini di pintu masuk. Ini tiketnya udah ya. Di pintu masuk ada pecahan peti mati ya. Ini ada makam ya. Makam Charles Murray, Thomas Park dan Robert Hamilton ya. Fort Marlborough. Jadi ini benteng peninggalan Inggris dari tahun 1714 ya Pak ya. 1714 Sampai? sampai saat ini. Oh ya, benar juga ya. Berfungsi itu difungsikannya sampai tahun berapa Pak? Kalau benarnya benteng Fort Marlborough benteng keduanya. Benteng kedua. Yang pertama di mana? Lokasinya mulai dibangunin tahun kapan? Kalau benteng Fort Marlborough Sampai di mana Pak? ya kita itu pemandu, jadi kadang-kadang ada itu Biar nggak salah informasi dan salah asumsi, kan? ini historika. Fort Marlborough dibangun 1714. 1714. pembangunan ya. Ya, jadi gini Pak, Marlborough ini gelar kehormatan tertinggi kerajaan Inggris. Kalau di Indonesia betul ya apa kira-kira ya Mandala apa? Kalau Inggris The Marlborough ya, disematkan penghargaan tertinggi ini kepada beliau yang bernama John Crozier tadi. Crozier ini prajurit perang Inggris. Jadi ini artinya gelar kehormatan tertinggi kerajaan Inggris. Bukan berarti diberikan kepada benteng. Makanya nama ini sangat agung, maka benteng ini diambil namakanlah benteng ini Fort Marlborough pertama Inggris. Ini benteng pertama. Lokasinya di mana? Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu. Ya. Oh itu yang ada tugu itu. Bukan, itu baru untuk tunggu itu baru sampai 20 tahun itu. 1885. Ya, ini baru kan. Masa ketika Inggris di Bengkulu, kita negeri yang paling kaya. Karena hasil bumi Pak. Hasil bumi, tapi kita punya perkebunan. Ya. Tapi masa bangsa Inggris dia tidak butuh dengan hasil bumi, emas itu dia tidak ambil. Emas bukan. Karena rempah sangat mahal pada waktu itu, ini harganya. Oh, jadi harga Satu emas pon kalah cengkeh. dengan harga emas. Iya, 1 pon cengkeh itu setara 7 on emas. Makanya Inggris tidak butuh emas. Dia hanya waktu ditanyakan di mana ada tulisan. Ya. Nah ini Pak, mohon maaf, ini dulu kan tentara Belanda sempat ditawan. Sempat ditawan, Ini, ya. ini polisinya. Ya. Oh ini. 1942 Belanda itu kalah. Itu kan Jepang masuk. Setelah Jepang masuk, Belanda diintegrasi. Kemudian dikurung dalam ini sehingga pada mereka sangat kurus.
Sakingnya frustasi Belanda itu dia tidak bisa berbuat lagi. Makanya dia sempat menulis, makanya dikatakan tadi tulisan berapa di dinding ya. Ini bahasa Belandanya, ini arti bahasa Indonesia. Sekarang ini cetakan, kutikan aslinya ini. Oh, aslinya ada di sini, Pak. Ini. Oh, ini. Itu aslinya. Ini tulisan Belanda. Ya, itu aslinya Pak. Jadi dia tidak bisa ada harapan hidup. Dia hanya terkulai di depan ini selalu memandang setiap hari matahari terbit, terbenam dan terbenam. Tidak ada lagi. Artinya dia frustasi, dia curhat. Kan makanya tulisan ini tidak ada unsur politik. Barang siapa yang mengamati Kompas ini Kompas dibilang jelas ada N, not Southwest. Janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret di sini. Waktu saya menulis ini. Setelah dia menulis ini, dia sudah tidak punya harapan hidup sampai tingkat depresi. Dia gores. Pakai apa itu Mas? Bukan benda tajam. Dia nulis Iya, ini iya, sesudah dia iya, nulis ini ya. Iya. Set darah mencair. Darah ini. Ini darah. Gitu ya. Ini ketika Belanda. Belanda masuk ke 1824. Setelah Inggris tinggalkan Bengkulu menyerahkan wilayah Pantai Barat ini kepada Belanda, baru Belanda buka tambang emas. Oh, yang ini. Lebong. Oh, Ya, emas ini tidak diambil di dalam tanah pada masa itu. Dia muncul permukaan. Muncul memang ada di permukaan. Ini Ini kan dinding.